Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Tresna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait materi pembangunan ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Dengan mempelajari pembangunan ekonomi, siswa diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi. 2. Memahami tujuan pembangunan ekonomi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi. Seperti yang dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi ini muncul sejak adanya masalah sosial, baik dari segi kemiskinan, pengangguran, dan selalu bertambahnya populasi penduduk juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara berkembang seperti negara Indonesia ini. Dengan adanya pembangunan ekonomi ini adalah sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu hidup seluruh warga masyarakatnya. Jadi, apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, politik, maupun bidang lainnya. Selanjutnya terkait tujuan pembangunan ekonomi yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dan yang kedua tujuan pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka pendek ialah untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang cerdas, dan memiliki taraf hidup yang lebih baik. Dengan begitu, maka dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi mata uang. Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, jumlah penduduk dan kualitas penduduk, di mana semakin bertambahnya jumlah penduduk maupun berkurangnya penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, sekaligus dengan kualitas penduduk yang bagus maka akan membuat pembangunan ekonomi semakin membaik. Faktor yang kedua ada sistem sosial dan sikap masyarakat, di mana keduanya sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ketika masyarakatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka hal tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi karena mata pencahariannya pun semakin beragam. Yang ketiga ada sumber daya modal dan teknologi. Ketika sumber daya modal dan teknologi semakin canggih karena mengikuti perkembangan zaman di era modern ini, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Bagaimana tidak coba? Karena dengan adanya teknologi serta sumber daya modal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mencari mata pencaharian serta melakukan aktivitas lainnya yang dapat berpengaruh pada penopang taraf hidup yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini adalah sebagai tujuan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik itu sebagai kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi tidak serta-merta selalu memberikan dampak yang positif, tetapi berimplikasi negatif terhadap beberapa hal. Adapun untuk dampak positifnya adalah terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara, tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni, maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Sedangkan untuk dampak negatifnya seperti perubahan pada lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan, dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.